Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 4 yang berbunyi, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah identitas diri umatnya yang benar adalah sebagai anak-anak Allah. Sesungguhnya ketika kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, maka kita dapat rasakan bahwa Allah Bapa kita memahkotai kita dengan kasih dan menyebut kita anak-anaknya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Dia memberi kita suatu kekuatan untuk memelihara iman percaya kita ini, sehingga kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Meskipun Dia menerima kita apa adanya, akan tetapi kasih-Nya menyucikan dan mengubah kita makin menyerupai Dia. Hanya Tuhan Allah Bapa kita itu yang bisa dan dapat menolong kita di dalam Yesus Kristus, yang dikaruniakannya melalui Roh Kudus untuk menolong agar setiap umatnya menyadari tentang kebutuhan hidup kita ini dan harus bertobat dari dosa-dosa dan kesalahan kita, dan pada waktu yang ditentukan olehnya, sehingga kita dapat bersukacita dan bahagia karena dimampukan untuk metanoia, untuk berpaling atau berbalik dari segala dosa dan kesalahan kita. Kita dapat hidup dalam kesetiaan, ketaatan, dan kasih, sementara kebenarannya tinggal di dalam hati kita dan Roh-Nya yang hadir dalam hidup kita. Akan tetapi sesungguhnya yang kita perlu sadari adalah bahwa sebagai umat milik Sang Pencipta, Sang Pemelihara, hidup dan mati kita umatnya ini adalah bahwa di dalam hidup kita di kolong langit ini butuh untuk diingatkan tentang betapa nilai yang kita miliki itu sangat tinggi, di mana hidup kita ini adalah sebagai anak-anak Allah yang dikasihi dan disayanginya di atas seluruh ciptaan yang lain, di luar dari diri kita umatnya yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Pengertian segambar dan serupa dengan Allah Sang Pencipta kita itu sungguh menyatakan adanya kehendak bebas maupun free will yang harus kita sadari itu sebagai kemuliaan pada umat manusia. Hal yang perlu untuk dipertanyakan adalah bahwa kesalahan dan kegagalan yang telah terjadi pada masa lalu sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengizinkannya dan menentukan tentang identitas atau keberadaan diri kita terbuka lebar di hadapannya dan juga di hadapan sesama kita umat manusia miliknya ini. Apabila kita sudah menyadari betul bahwa dengan sudah mengetahui bahwa kita umatnya ini adalah sungguh-sungguh telah dikasihi dan disayanginya, maka kita dipilih dan diberi mahkota kehidupan sebagai anak-anak Allah, maka berarti bahwa kita seluruh umatnya perlu menyadari betul bahwa sebagai gambar Allah itu di dalam Tuhan Yesus Kristus kita telah dipulihkannya dan kita ditolong untuk berada dan dapat menikmati hidup di dalam jalan dan kebenaran dan hidup yang berdasarkan pada kasih yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, guna kita hidup boleh disalurkan
juga bagi keperluan keselamatan seluruh umat manusia yang lain di muka bumi ini melalui diri kita yang sudah mengaku beriman percaya kepadanya. Oleh sebab itu, ketika kita juga diingatkan untuk menyatakan tentang firman Tuhan Yesus Kristus sendiri, sebagaimana diungkapkan dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13 yang telah menegaskan tentang identitas kita yang sejati adalah bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, pujian syukur terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini adalah untuk mengingatkan tentang segala keberadaan kami, identitas kami sebagai milik Tuhan Yesus Kristus, yang kalau mau hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu, kami harus sadar bahwa itu menunjukkan bahwa kami ini adalah anak-anak Allah yang Tuhan kasih dan sayangi. Oleh sebab itu, ketika kami sebagai yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sempat dirusakkan oleh kuasa, dosa, dan kematian kekal, oleh kebangkitan-Mu telah memulihkan kami kembali sebagai gambar dan rupa Allah yang sungguh-sungguh harus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya pembaca atau pendengar atau yang dapat mengkhotbahkannya saja. Sambut apalah doa kami dan sempurnakan, sembuhkan kami dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga, karena kami bermohon dalam segala kerendahan hati kami, hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.